Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kalian semua subscribers aku. Terima kasih yang udah selalu setia untuk nonton semua video-video aku. Dan di video aku kali ini aku pengen ceritain pengalaman aku di bulan November tahun 2020. Pada saat itu aku terpapar virus COVID-19 dan harus menjalankan isolasi di Hotel Asrama Haji Surabaya. Jadi tujuan aku bikin video kali ini adalah kebetulan beberapa sepekan yang lalu ada kerabat aku yang ternyata juga terpapar virus COVID-19, tapi dia statusnya adalah OTG karena pada saat itu dia menjalankan swab kolektif di tempat kerjanya. Ketika hasilnya itu positif, maka puskesmas setempat tempat tinggalnya segera menghubunginya untuk segera melakukan isolasi di Hotel Asrama Haji. Sedangkan anggota keluarga yang ada di dalam satu rumah sama dia juga harus melakukan swab test di puskesmas. Pada saat itu kerabat aku tuh ngerasa takut banget, stres dan segala macem. Mereka baru menceritakan masalah itu ketika mereka udah mendapatkan hasil negatif. Nah, sehingga dari situ aku berpikir bahwa mungkin konten yang akan aku buat ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang misalkan nih kalian juga mengalami hal yang sama, harus menjalankan isolasi di Hotel Asrama Haji ketika kalian menjadi OTG dan terpapar COVID-19. Nah, itu aku pengen ngasih tahu ke kalian supaya kalian nggak perlu takut. Jadi aku akan cerita di sini detail mulai dari cerita aku pada saat aku mendapatkan hasil positif dari puskesmas dan perjalanan aku ketika ke Hotel Asrama Haji sampai aku pulang. Nah, jadi awalnya pada hari Minggu sekitar tanggal 21 November 2020 itu aku mulai mengalami salah satu gejala, yakni tidak bisa mencium bau. Nah, di situ aku panik dong. Aku coba untuk nyembuhin sendiri, yaitu aku terapin minyak kayu putih, minum vitamin yang banyak. Dan ternyata tiba-tiba di instansi aku diundang oleh puskesmas setempat untuk melaksanakan swab. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, pegawai yang ada di kantorku melaksanakan swab di puskesmas, yaitu di Puskesmas Keputih sore hari. Jadi pimpinan di kantor aku nelpon setiap pegawai yang ternyata hasil swabnya itu positif, dan salah satunya adalah aku. Kebetulan waktu itu di kantorku ada 4 orang yang positif. Pada saat itu aku setengah kaget, setengah kagetnya karena ya wajar sih kalau misalkan hasilnya positif, karena emang aku juga sempat tidak bisa mencium bau gitu kan. Malamnya ada WA masuk, yaitu bidan di puskesmas tempat tinggalku. Jadi aku tinggalnya di Puskesmas Tenggilis Mejoyo Surabaya. Jadi dari Puskesmas Tenggilis Mejoyo ini aku langsung di WA, ibu positif dan ibu harus menjalankan isolasi di Hotel Asrama Haji, mohon konfirmasinya. Seperti itu kan. Ya otomatis kalau misalkan aku nggak konfirmasi dan aku tidak melakukan tindakan yang kooperatif, aku takutnya malah pihak puskesmas akan datang gitu kan, datang pakai ambulans ke rumah jemput aku gitu. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk telepon, dan ternyata aku diberitahu jika besoknya hari Kamis tanggal 26 November 2020 aku harus berangkat ke Hotel Asrama Haji, tetapi untuk jamnya belum ditentukan. Karena pada saat itu aku masih dicarikan dulu kamarnya, apakah ada ketersediaan kamar atau enggak. Nah, selama semalam dari Rabu malam sampai dengan hari Kamis itu aku galau banget, aku bingung. Karena di rumah juga ada anak-anak kan. Untuk suami dan kedua anak aku ini wajib banget untuk melakukan swab paginya, hari Kamis pagi ke puskesmas. Nah, ya alhamdulillah ternyata mereka kuat, mereka nggak nangis. 5 hari setelahnya hasilnya keluar, itu hasil swab dari suami dan kedua anak aku alhamdulillah juga negatif. Oke, jadi langsung sekarang aku ceritain pengalaman aku mulai dari aku berangkat ke Hotel Asrama Haji. Ternyata pada jam 9 pagi setelah aku mengantarkan suami dan kedua anak aku swab di puskesmas, pihak puskesmas langsung hubungin aku bahwa aku harus segera bersiap, jam 1 siang harus sudah berangkat ke puskesmas. Di situ ada 2 petugas pakai baju APD itu yang mengantarkan kita
untuk isolasi menggunakan ambulans dari puskesmas. Ya, jadi ini dia video pengalaman aku pada saat itu aku naik ambulans untuk berangkat ke hotel asrama haji. Sebelum berangkat ke hotel asrama haji, pasien dan petugas melakukan proses dokumentasi terlebih dahulu. Ini kebetulan ada pasien lain selain aku juga. Nah, ini dia kondisi di dalam ambulans pada saat aku berangkat ke hotel asrama haji. Jadi di dalam ambulans ini aku bersama 2 orang juga, sama-sama OTG. Dan ini kita udah nyampe di hotel asrama haji. Dari sini, dari pos penjagaan masih masuk lagi untuk ke resepsionis. Ini dia resepsionisnya. Di sini kita dikasih tahu nomor kamarnya serta diberi 1 paket yang berisi sarung bantal dan spray. Jadi ini paketnya. Jadi kita harus pasang sendiri nanti di kamar untuk spray dan sarung bantalnya. Dan ini aku diantar sama petugas sampai ke lobi hotel. Setelah udah naik ke gedung, aku langsung aja nih cari kamar aku. Kebetulan ini di lantai 3 dan aku dapat kamar nomor 321. Penasaran nih seperti apa sih isi kamarnya dan kira-kira aku udah dapat temen yang kayak gimana ya satu kamar. Ini dia kamar 321. Yuk kita lihat yuk. Dan langsung tara, ini kamar mandinya. Dan ini dia temen aku satu kamar. Dan alhamdulillah dapatnya yang seumuran, jadi bisa sefrekuensi gitu. Terus di sana view-nya ada ruko-ruko. Jadi satu kamar ini isinya 3 bed karena 3 orang pasien. Terus ada sarung bantal dan spray yang tadi dikasih itu kita pasang sendiri. Terus kamar ini dilengkapi dengan AC juga. Ini dia kamar mandinya, ada wastafel, cermin, terus kemudian kloset duduk dan ada showernya. Ini spray dan sarung bantal aku udah aku pasang. Terus di kamar ini tuh disediain meja panjang sama meja pendek dan ini cukup kok untuk menyimpan beberapa perlengkapan dan barang-barang kita bertiga. Terus disediain juga kulkas kecil di sini. Alhamdulillah ini bisa buat nyimpan minuman dan makanan untuk persediaan kita selama 2 hari di sini. Dan setiap sore dilakukan screening kesehatan untuk seluruh pasien, baik itu yang baru masuk dan untuk pasien-pasien yang udah beberapa hari di sini. Di sini kita diberi obat dan vitamin serta bisa konsultasi ketika kita ada keluhan. Oh ya, di dalam hotel asrama haji ini seluruh pasien akan dibuatkan sebuah grup dan kita wajib untuk masuk di dalam grup itu ketika ada informasi apapun, baik itu informasi untuk melakukan screening kesehatan, tes swab, dan juga informasi kepulangan. Pada saat itu aku nggak ada keluhan, tapi tetap dikasih vitamin dan juga obat, dimana obat dan vitamin ini wajib diminum habis dan juga diminum secara teratur. Rutinitas setiap pagi di hotel asrama haji ini dilakukan senam dan olahraga sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan imun para pasien OTG sehingga mereka selalu bersemangat dan berpikiran positif. Karena dengan kita berpikiran positif, maka imun kita akan semakin naik. Dadah, mau pulang ya. Semangat, semangat sudah mau pulang. Dadah. Sik. Yeay. Dadah.
Jadi ini adalah teman aku juga dari satu instansi. Beliau udah lebih dulu masuk di sini, sehingga beliau juga pulangnya duluan. Dan ini setelah senam, kita dipanggil untuk antri mengambil bingkisan. Isinya adalah makanan dan juga minuman. Apa ya isinya? Kita lihat yuk isinya ada apa aja di sini. Ternyata isinya di situ ada minuman. Yang aku kira dia itu teh, ternyata ini itu adalah jamu poka kalau nggak salah sih namanya, dan juga 3 buah telur. Setelah itu ada juga jadwal untuk melakukan swab test setiap pagi dan yang akan diumumkan di grup Hotel Asrama Haji siapa aja yang di swab pada pagi itu. Dan pada saat itu aku mendapatkan jadwal swab. Ketika hasil swab ini negatif, maka keesokan harinya kita udah boleh pulang. Kalau ini adalah suasana pada saat pembagian makanan, baik itu pagi, siang maupun sore, selalu diinfokan di grup ketika makanan sudah datang dan para pasien bisa langsung turun untuk mengambil makanan tersebut di lobi. Ternyata ini adalah hari terakhir aku di Hotel Asrama Haji. Jadi alhamdulillah hasil swabku itu negatif dan di hari kedua aku udah boleh pulang. Terima kasih Hotel Asrama Haji atas fasilitasnya dan seluruh pelayanan yang diberikan. Boleh pulang dan mau ngambil surat kepulangan dulu di resepsionis. Barang-barangnya udah sampai rumah. Yeay. Nah, jadi itu pengalaman aku waktu isolasi di Hotel Asrama Haji. Alhamdulillah cuman 2 malam aja, karena di hari kedua aku udah negatif dan langsung bisa pulang pada hari Sabtu. Pada tanggal 28 November 2020 itu aku udah bisa pulang dan mendapatkan surat untuk tetap istirahat di rumah dan isolasi di rumah selama 9 hari. Alhamdulillah aku senang banget, apalagi lega mendengar hasil swab suami dan kedua anak aku negatif. Tapi di situ kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, isolasi mandiri di rumah, nggak kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Dan pesan aku buat teman-teman yang misalkan nih kalian juga mengalami hal yang sama dan harus isolasi di Hotel Asrama Haji, kalian gak usah takut, kalian ikuti saja prosedurnya dari puskesmas. Kalau kita kooperatif, insya Allah pihak puskesmas, dinas kesehatan juga akan kooperatif sama kita, nggak akan membocorkan rahasia kita pada saat itu sih. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau udah positif COVID kayaknya udah biasa banget ya, makanya aku pun juga udah berani nih sekarang untuk sharing. Ya udah, itu aja sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, tetap pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nah, kalian juga jangan terlalu menyepelekan COVID-19 karena emang COVID-19 itu beneran ada, tapi juga jangan terlalu ditakuti. Oke, yang penting adalah vibes positif dari diri kalian, pikiran kalian yang positif, diri kalian yang bahagia, itu akan membuat kalian segera pulih dan sehat kembali. Oke, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.